Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya? Adik semua hari ini? Baik, kita akan memulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pidato. Ada yang pernah berpidato di sini? Tapi pernah mendengar kata pidato? Pernah melihat orang berpidato? Baik, berarti nggak asing lagi ya kata pidato ini sama dari semua. Baik, dalam pelajaran pidato ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus peserta didik capai. Yang pertama adalah peserta didik mampu menelaah struktur pidato. Yang kedua, peserta didik mampu membaca teks pidato dengan baik dan benar. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menelaah jenis-jenis pidato tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Baik, dari ketiga hal ini di atas ini adalah pencapaian yang harus kita capai dalam pembelajaran dalam judul pidato ini. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajarannya. Yang pertama adalah pengertian pidato. Siapa yang tahu apa arti pidato? Silakan. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan banyak orang. Pidato dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dengan cepat diterima oleh pendengar. Baik, bagus. Ada yang lain? Tidak. Baik, kita akan membahasnya ya. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan banyak orang, di depan khalayak umum, di acara-acara resmi. Nah, menurut KBBI, pidato adalah pengungkapan pikiran ke dalam bentuk kata-kata. Nah, pidato itu berbentuk kata-kata yang disampaikan kepada masyarakat umum untuk memberikan informasi, gagasan atau ide agar masyarakat mengetahui dan ingin melakukan apa yang disampaikan dalam pidato yang disampaikannya tersebut. Pada umumnya, pidato biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dianggap penting, orang-orang yang punya jabatan, seorang pemimpin dalam organisasi. Contohnya kalau di sekolah adalah kepala sekolah. Itu yang biasanya menyampaikan pidato. Tapi tidak tertutup juga kemungkinan untuk kita. Kalau memang kita bisa menyampaikan pidato, ya tidak tertutup kemungkinan. Kalau kita mampu ya silakan, tidak apa-apa. Yang penting pidato kita itu jelas, singkat dan bisa dipercaya oleh masyarakat yang mendengarnya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak. Kalau begitu kita lanjut ya. Kita lanjut pada nomor 2, yaitu tujuan pidato. Tujuan pidato di sini ada 5. Yaitu 1, Memberikan sapaan, memberikan informasi, membantu kita mengenal, menghindar karena menyenangkan mendengar. tujuan yang kedua, Memberikan informasi,
tempat Menghidup para pendengar. Menghibur para pendengar. dan lelaki menyanyikan. Yang kelima, Meyakinkan pendengar. nah, kita masuk pada nomor 1 yaitu memberikan sapaan. Tujuan dari memberikan sapaan di sini adalah memberikan pembukaan dalam kalimat-kalimat sapaan kepada para pendengar di khalayak umum. Contohnya pada pembukaan gedung, peresmian rumah baru, dan pembukaan pada rapat. Di saat memulai rapat ada yang berbicara kan, jadi dia menyampaikan apa alasan untuk melakukan rapat. Nah, itu juga contoh memberikan sapaan dalam pidato. Yang kedua adalah memberikan informasi. Nah, namanya juga memberikan informasi. Pasti dia bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat mengikuti apa yang disampaikan dalam pidatonya tersebut. Contohnya seperti pidato yang dilakukan wali kota ketika COVID-19 kemarin. Nah, dia berpidato kiranya seluruh masyarakat melakukan pencegahan COVID-19 dengan cara mengurangi kerumunan, memakai masker dan Menjaga jarak. mencuci tangan dan mencuci tangan pakai sanitizer. Nah, kita lanjut pada nomor ketiga yaitu mempengaruhi para pendengar. Nah, tujuan pidato dalam hal ini adalah mempengaruhi. Mempengaruhi artinya mengajak. Kata-kata ajakan itu berupa mari, ayo, dan sebagainya. Jadi sebagai contoh, kalau di sekolah kita ini, kepala sekolah berpidato, kita siswa yang mendengarkan, contohnya kepala sekolah berpidato, mari kita mengumpulkan semua sampah yang ada di sekitar sekolah kita ini agar kita bisa belajar dengan nyaman dan tidak terganggu. Nah, seperti itu. Lanjut, nomor 4 itu Menghibur para pendengar. yang menghibur para Pendengar. menghibur dalam arti di sini menggunakan kata-kata komedi, kata-kata yang lucu. Kenapa digunakan kata-kata yang lucu? Supaya yang mendengarkan pidato itu tidak bosan atau tidak ngantuk. Iya. Nah, biasanya kalau orang berpidato panjang lebar, biasanya pendengar atau audiens itu ngantuk, bosan. Nah, makanya seorang yang berpidato itu menggunakan kata-kata yang lucu agar fokus, pendengar fokus mendengar pidato yang dia sampaikan dengan menggunakan kata-kata yang lucu biar yang mendengar makin penasaran. Nah, yang terakhir adalah meyakinkan pendengar. Dalam tujuan pidato yang terakhir ini biasanya digunakan oleh para siapa kalau tahu? Politik. Orang-orang yang berpolitik. Contohnya ketika mereka berkampanye. Nah, mereka berkampanye. Contohnya kan mereka mendatangi desa-desa. Di bulan-bulan ini pasti ada nanti yang berkampanye. Karena dekat ke pemilihan. Nah, contohnya calon wali kota contohnya datang ke desa kita ini. Seandainya saya nanti yang terpilih jadi wali kota, saya akan menurunkan semua harga barang BBM dan uang sekolah dari SD sampai SMA saya hilangkan, saya hapuskan itu. Nah, dengan mendengar kata-kata itu, masyarakat percaya, mereka yakin, kita pilihlah pemimpin kita, orang ini bagus, ada efek positif nanti sama kita sebagai masyarakat. Ada informasi penting yang harus dilakukan oleh
sebuah pernyataan, misalnya pernyataan yang diberikan oleh rektor di suatu universitas. Dia menolak kenaikan uang kuliah. Nah, dia berpidato di situ, dia sampaikan isi hatinya di situ. Dalam arti dia menolak, dia tidak setuju dengan penambahan uang sekolah. Nah, ada juga contoh lain seperti penolakan harga BBM. Nah, contohnya itu yang masuk pada contoh pidato. Silakan kalian baca contoh pidatonya. Dan sebagai tugas kalian periksa pidato itu apakah ada yang ketiga struktur tadi, pembuka, isi dan penutup. Kalau ada, di mana letak pembukaan? Kalau tidak, di mana? Kalau tidak ada bagian isi, di mana letaknya? Kalau ada, di mana juga letaknya? Dan penutup. Kalau tidak ada penutup, di mana harus dikasih dia atau dilengkapi? Kalau ada, di mana letaknya? Silakan. Nanti satu orang satu baris membacakan di depannya. Habis menunjukkan apa? Sudah? Sudah ditentukan? Siapa yang bisa? Iya. Bagian pembukanya di mana dan dibacakan teks. Yang pertama bagian pembuka. Pada bagian pembuka ada empat tadi. Yang pertama salam pembuka. Dia telah mengucapkan salam pembuka, yaitu salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi ya Allah. Benar itu? Benar. Yang kedua, salam penghormatan. Ia tidak memberikan salam penghormatan. Yang ketiga, ucapan syukur. Ia memberikan ucapan syukur pada bagian teks, yaitu puji syukur kepada Tuhan yang memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat berkumpul pada acara hari ini. Dan yang terakhir, ia perlahan-lahan mengantarkan pada topik utama, yaitu hadirin yang saya cintai, lingkungan di sekitar kita seharusnya bisa mencerminkan budaya dan menjunjung kenyamanan. Betul itu? Betul. Baik, berarti di pembukaan ada satu yang enggak dia gunakan ya? Iya. Salam penghormatan. Baik, lanjut. Dan yang kedua, bagian isi. Bagian isi. Nah, sekarang tugas kalian, tugas di rumah, kalian buat contoh pidato. Temanya bebas. Yes. Kemerdekaan, pendidikan, Sumpah Pemuda dan lain sebagainya. Yang penting strukturnya lengkap dari pembuka sampai penutup. Temanya bebas. Minggu depan kita bahas dan kita bacakan di depan satu persatu dan kamu nilai. Setuju? Setuju.